Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 309. Sudah terlambat bagi Liu Dahai untuk menghindar, dan dia berdiri di sana tanpa daya. Dong Suebing tidak punya waktu untuk berpikir dan menerkam ke depan, mendorong Liu Dahai ke tanah. Suara gedebuk yang keras terdengar saat batu itu menghantam punggung Dong Suebing. Dong Suebing mengeluarkan darah karena dampaknya. Dia telah memblokir batu itu agar tidak mengenai Liu Dahai dengan punggungnya. Ketua Dong, hati-hati. Semua orang meneriaki Dong Suebing. Air mata mengalir di mata Liu Dahai. Dia mungkin dekat dengan Dong Suebing, tetapi Dong Suebing masih menjadi atasannya dan dipindahkan ke kabupaten tersebut selama sekitar 6 bulan. Sekalipun mereka dekat, mereka tidak cukup dekat untuk saling berkorban. Liu Dahai tidak menyangka Dong Suebing, pemimpinnya, akan menggunakan tubuhnya untuk memblokir batu yang jatuh itu untuknya. Liu Dahai membantu Dong Suebing berdiri. Ketua Dong, kamu tidak apa-apa. Dong Suebing terbatuk dan merasakan darah di mulutnya. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Kamu terluka, saya akan membantu Anda. Tanah longsor telah mencapai bagian tengah gunung, dan itu sangat berbahaya. Dong Suebing mendorong Liu Dahai. Kita tidak bisa keluar jika kamu menahanku. Kamu tidak perlu peduli padaku. Pergi. Liu Dahai memandang Dong Suebing tanpa daya. Ketua Dong, pergi saja. Dong Suebing terengah-engah saat dia mendorong Liu Dahai. Liu Dahai mundur beberapa langkah dan memandang Dong Suebing. Dia menggerutu dan mulai berlari ke depan. Liang Chengpeng berteriak pada Dong Suebing. Xiao Dong, keluar dari sana. Buru-buru, tanah longsor akan turun. Ayo cepat. Dong Suebing merasa tubuhnya hancur akibat hantaman batu itu. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berjalan cepat di belakang Liu Dahai. Dia melihat ke arah gunung, dan tanah longsor telah mencapai tingkat menengah. Pohon-pohon tumbang, dan tumbang dengan cepat. Dalam beberapa saat, jaraknya sekitar 100 meter dari tempat Dong Suebing berdiri. Berlari. Ini adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran Dong Suebing. Namun saat ini, sepasang suami istri berteriak. Di mana Niu Niu? Mengapa Niu Niu tidak ada di sini? Niu Niu, apakah kalian semua melihat seorang gadis berusia sekitar 6 tahun? Itu putriku. Dan dia terjebak di dalam bas. Jawab petugas yang melarikan diri. Di dalam bas terlalu gelap, dan kami tidak memperhatikannya. Saat kami keluar, kami tidak mendengar putri Anda mengatakan apapun. Dia mungkin pria itu meraung. Mustahil. Niu Niu pasti masih hidup. Wanita itu menangis. Putriku masih di dalam. Selamatkan dia. Seseorang, tolong selamatkan dia. Jawab Liang Chengpeng. Tidak ada waktu lagi. Kami tidak akan kembali ke bas. Pria itu berteriak, Niu Niu, kamu ada di mana? Keluar. Bum tanah longsor sudah dekat 100 meter. 80 meter. 60 meter. Liu Dahai telah melompat turun dari tumpukan lumpur dan puing-puing dan berbalik untuk membantu Dong Suebing turun. Tapi sebelum Dong Suebing mencapai tepi tumpukan, seorang gadis berteriak dari belakang. Niu Niu, itu Niu Niu. Dong Suebing berbalik. Dia mengira tidak ada orang lain di dalam bas, namun seorang gadis berusia 6 tahun telah turun dari bas dan berdiri di dekat pintu bas. Dia pasti pingsan karena kekurangan oksigen saat Dong Suebing menyelamatkan mereka. Itu sebabnya tidak ada yang menyadari dia tertinggal di dalam bas. Niu Niu memandangi lumpur, puing-puing, dan bebatuan yang berjatuhan dari pegunungan, dan menangis. Liang Chengpeng dan beberapa petugas segera menangkap pasangan muda itu untuk menghentikan mereka agar tidak bergegas maju. Tidak ada waktu lagi. Wanita itu berteriak, Niu Niu. Tidak. Niu Niu menyeka air matanya. Bungkam, ayah. Selamatkan aku, Niu Niu. Ya, sudah terlambat. Gadis itu masih terlalu muda, dan dia tidak bisa lari ke tempat aman sendirian. Bahkan jika dia bisa berlari, dia tidak akan berhasil sebelum puing-puing dan lumpur menelannya, apalagi seseorang yang berlari ke arahnya dan membawanya ke tempat yang aman. Ibu Niu Niu menangis. Tolong aku mohon pada kalian semua. Tolong selamatkan putriku. Ayah Niu Niu berjuang. Lepaskan saya. Biarkan aku menyelamatkannya. Liu Dahai berteriak. Ketua Dong, turun. Buru-buru.
Semua orang tahu sudah terlambat untuk menyelamatkan gadis itu, dan bahkan orang tua Niu Niu pun menyadari hal ini. Mereka terjatuh ke tanah sambil menangis. Semua orang menghela nafas saat mereka melihatnya. Sekalipun dewa atau dewa muncul sekarang, itu masih terlambat. Namun saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dong Suebing tidak melompat dari tumpukan lumpur. Dia berbalik dan mulai berlari kembali ke bas wisata. Xie Huilan tercengang. Cao Supeng tercengang, Liang Chengpeng tercengang, orang tua Niu Niu dan semua orang di sana tercengang. Ketua Dong, jangan pergi, kembali, tidak ada waktu lagi. Xie Huilan menjadi pucat dan berteriak dengan marah. Xiao Dong, segera kembali, Ketua Dong. Tanah longsor telah menutupi separuh gunung dan hampir mencapai kaki gunung. Area tempat Xie Huilan dan yang lainnya berdiri aman. Namun bas wisata dan gadis kecil itu berada tepat di jalur longsor. 50 meter, 40 meter, 30 meter, sudah terlambat. Ketua Dong, kembali. Dong Suebing mengabaikan semua orang dan berteriak kepada gadis kecil itu. Cepat lari ke sini. Niu Niu mendengarnya dan mulai berlari menuju Dong Suebing. Dong Suebing membungkuk dan menggendong Niu Niu. Namun ketika hendak berlari kembali, ia menyadari tanah longsor hanya berjarak sekitar 20 meter darinya. Itu dia, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Ketua Dong, Niu Niu, 10 meter 8 meter. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia telah mengambil keputusan yang tepat, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Dong Suebing menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melemparkan Niu Niu ke arah para pemimpin daerah. Tangkap dia, 6 meter 5 meter menabrak. Gadis kecil itu mendarat di dekat tepi tumpukan lumpur, dan Liu Dahai, yang terdekat, berlari dan membawanya ke tempat aman. Ketua Dong, suara Liu Dahai serak karena berteriak. Air mata mengalir. Liu Dahai, Chen Fa, penumpang yang terluka, dan bahkan Liang Chengpeng menangis. Dong Suebing memaksakan senyum jelek dan melambai pada mereka. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. 3 meter 2 meter lumpur dan puing-puing telah mencapai. Semuanya tercakup dalam sekejap. Ketua Dong, Xiao Dong. Lumpur dan puing beterbangan di mana-mana. Tanah longsor itu seperti gelombang besar lumpur dan puing-puing, menelan semua yang dilaluinya. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tenang, dan hujan deras pun mereda. Lumpur dan kerikil menjadi lebih tebal 2 meter dan mencapai tempat masa berdiri. Tapi tidak ada yang peduli tentang hal itu. Xie Huilan dan Cao Supeng masih menatap tempat Dong Suebing menghilang. Liang Chengpeng melepas jas hujannya dan melemparkannya ke tanah dengan frustrasi. Chen Fa, petugas lainnya, dan penumpang yang diselamatkan menangis dan meneriakkan nama Dong Suebing. Semua penumpang yang terperangkap berhasil diselamatkan, tapi Dong Suebing telah hilang. Tidak ada apapun di lumpur tebal dan kerikil. Beberapa petugas stasiun desa Huitian duduk di tanah tanpa daya. Dia sudah pergi. Dia pergi selamanya. Liu Dahai berdiri di sana melihat tempat Dong Suebing menghilang beberapa saat. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan mengambil sekop sebelum berlari ke depan. Kepala Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Dua petugas menangkap Liu Dahai. Liu Dahai berjuang. Saya ingin menyelamatkannya. Kepala Dong masih berada di bawah lumpur. Kata petugas itu, kamu tidak bisa pergi. Lapisan lumpur dan puing-puing tidak stabil. Kamu mungkin mati. Liu Dahai menatap mereka. Lepaskan saya. Kepala Dong telah menyelamatkan hidupku, dan hidupku adalah miliknya. Apa yang perlu ditakutkan? Petugas lain menyingsingkan lengan bajunya dan mencoba bergegas ke depan. Tapi dia dihentikan oleh penyelamat lainnya. Liang Chengpeng meraung. Tenang. Xie Huilan berteriak. Mengapa kendaraan penyelamat belum datang? Hubungi mereka segera. Seorang petugas dari keamanan publik menyeka air matanya dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon layanan darurat. Halo, kamu ada di mana? Di persimpangan selatan. Kondisi jalannya buruk. Sebelum petugas itu bisa berkata apa-apa, Cao Supeng menyambar teleponnya dan meraung. Apakah ini efisiensimu? Berhenti mencari alasan. Jika kalian semua tidak dapat mencapai lokasi kejadian dalam waktu 5 menit, kalian semua akan dipecat. Anda mendengar saya. 1 menit 2 menit. Liang Chengpeng sedang mondar-mandir. Suruh yang terluka pergi dulu.
Chen Fa dan petugas berjalan menuju penumpang dengan enggan. Namun penumpang yang diselamatkan berteriak, "Kami tidak akan pergi sampai kepala Dong diselamatkan." Wanita tua itu menyeka air matanya. "Saya tidak akan pergi. Ketua Dong akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja." Semua penumpang yang diselamatkan dan anggota keluarganya menolak untuk pergi dan menatap ke tempat Dong Suebing berdiri sebelum dia menghilang. Mereka semua melihat apa yang Dong Suebing lakukan untuk mereka. Tanpa Dong Suebing, mereka semua akan mati di bus wisata. Tapi mereka semua tahu Dong Suebing tidak bisa bertahan. Apakah Dong Suebing masih hidup? Dong Suebing bisa dianggap hampir tidak hidup. Di saat-saat terakhir, sebelum tanah longsor mencapai Dong Suebing, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak menuju tempat gadis kecil itu berdiri. Disitulah letak pintu bus wisata. Lumpur dan kerikil merembes ke dalam bus, dan Dong Suebing terjun lebih dulu, seperti perenang. Melalui pintu bus. Namun sebelum dia sempat masuk ke dalam bus wisata, tanah longsor sudah menimpanya. Benturan bebatuan, puing, lumpur, Del mematahkan kedua kakinya sebelum Dong Suebing bisa masuk ke dalam bus. Lumpur ada di mana-mana di sekitar Dong Suebing, dan lebih banyak lumpur merembes melalui pintu bus. Ruang yang tersedia untuk Dong Suebing semakin berkurang. Dong Suebing ingin berdiri, tapi kakinya patah, dan dia hanya bisa merangkak menuju pintu bus. Dia menggunakan kursi penumpang untuk memblokir pintu, memperlambat jumlah lumpur yang masuk ke dalam bus. Setelah itu, dia berbaring di sana dalam kegelapan dan menghela nafas. Dia menutup matanya perlahan, menunggu kematian datang. Lumpur basah dan kerikil telah mencapai dada Dong Suebing, dan tidak ada cukup udara di dalam bus wisata, 10 menit. Dong Suebing seharusnya hanya punya waktu 10 menit lagi. Kalaupun ada udara di dalam bus, dia juga akan tenggelam oleh lumpur. Dong Suebing mencoba mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menyesali tindakannya. Dia masih belum mencapai banyak hal dalam hidup. Dia masih ingin dipromosikan menjadi kepala seksi. Apakah layak menukar nyawanya dengan beberapa penduduk desa? Jika seorang reporter mewawancarainya sekarang, dia akan mengatakan itu sepadan. Ya, Dong Suebing merasa hal itu tidak layak dilakukan saat ini, karena usianya masih muda, belum menikah, dan perjalanannya masih panjang. Tidak ada gunanya membunuh diri sendiri demi orang lain. Dong Suebing merasa dia terlalu impulsif dan gegabah. Namun jika diberi kesempatan, Dong Suebing akan tetap memilih untuk menyelamatkan orang. Dong Suebing bukanlah tipe orang yang bisa berpikir rasional. Ketika dia terbawa suasana, dia tidak akan peduli pada apapun. Saat ia menyelamatkan penumpang, ia tidak memikirkan akibatnya dan akan menyesal setelahnya. Jika dia melihat ada orang dalam bahaya, dia akan tetap melangkah maju, atau dia akan tetap menyesal tidak menyelamatkan orang lain. Sampai batas tertentu, Dong Suebing adalah orang yang kontradiktif. 1 menit 2 menit 3 menit kursi penumpang yang rusak itu tidak mampu menghalangi masuknya lumpur dan kerikil setinggi 2 meter ke dalam bus. Lumpur di bus telah mencapai leher Dong Suebing, dan dia kesulitan bernapas. Paru-parunya terasa terbakar dan mencoba berdiri dengan kakinya yang patah, meski terasa sakit. 6 menit 8 menit 10 menit waktu berlalu dengan lambat, dan kehidupan Dong Suebing akan segera berakhir. Ketika seseorang sedang sekarat, mereka akan mulai memikirkan kehidupannya. Dong Suebing berpikir jika diberi kesempatan, dia akan memilih untuk menjadi egois dan menikmati hidupnya saja sebelum dia mati. Resmi, dia harus dipromosikan secepat mungkin. Kekayaan, dia harus menghasilkan uang sebanyak mungkin. Istri, dia harus punya istri sebanyak-banyaknya. Dia tidak boleh punya istri terlalu banyak, kalau tidak jadi berantakan. Ya Xie Huilan, Ku Yun Xuan, dan Yu Meixia. 3 istri sudah cukup. Dong Suebing merasa dia cukup optimis. Dia sedang sekarat dan masih punya waktu untuk memikirkan omong kosong ini. 11 menit 12 menit lumpur kembali mencapai leher Dong Suebing dan hampir membanjiri bus. Keluar melalui pintu bus, ada lapisan lumpur dan kerikil setebal 2 meter di atas bus dan Dong Suebing akan terbunuh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.